Udah belum? Udah bang, aman. Lanjut ya? Lanjut. Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Brapo, kembali lagi di Beranda Podcast. Masih di edisi khusus Convercap se-DKI Jakarta. Kemarin kita sudah selesai mewawancarai atau mendatangkan narasumber dari Jakarta Timur, dan Convercap Jakarta Timur juga sudah selesai. Saat ini kita memanggil kandidat calon ketua Tanfiziah dari bakal kandidat calon ketua Tanfiziah PCNU Jakarta Utara. Yang paling terdekat ini Jakarta Utara, insya Allah akan menyelenggarakan Convercap. Dan saat ini di depan saya sudah hadir bakal calon kandidat ketua Tanfiziah PCNU Kota Jakarta Utara. Selamat siang, Ustadz Imad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabar nih? Alhamdulillah sehat. Bang Aru gimana sehat? Alhamdulillah sehat. Makasih udah hadir, Ustadz. Sama, terima kasih sih diundang ini. Sama-sama. Dari Jakarta Utara lumayan kemarin ya? Ya lumayan lah, agak macet-macet dikit. Lewatin kontainer. Itu dia problemnya di Jakarta Utara itu. Oke, nanti kita bahas ya, Ustadz ya. Oke, Ustadz, sebelum kita masuk ke inti gitu ya, saya mau tahu nih, kenal lebih dalam, dan mungkin Sobat Brapo juga mau tahu siapa sih Ustadz Imaduddin ini. Siap. Apakah ada Albantaninya atau Albatawi nih ya kan? Silakan Ustadz. Albatawi ya. Albatawi ya. Jadi saya itu, orang tua saya kasih nama itu Muhammad Imaduddin. Muhammad Imaduddin. Ya mungkin saya nggak tahu kan harapannya untuk menjadi betul-betul imad gitu. Iya benar. Yang sebagai apa namanya tiang agama, sebagai fondasi agama. Dan alhamdulillah ya pelan-pelan lah insya Allah ya, saya berharap doa orang tua saya terkabul gitu. Apa tuh doanya, Ustaz? Iya, harapan jadi dari tiang nama agama itu, ya. jadi tiang betul-betul tiang agama gitu. Tapi lahir Jakarta Utara, Ustaz? Enggak, saya sebenarnya itu kalau kan orang tua saya itu campuran sih sebenarnya. Blasteran ya? Blasteran gitu. Lahir di Palembang. Oh, oke. Dulu orang tua di Palembang, kemudian balik lagi ke Jakarta tuh. Gitu. Nah, tinggal di Jakarta Timur dulu. Oh, di Pulau Gadung. Oh, oke. Di Pulau Gadung dulu. Terus SD ya di Pulau Gadung, di SD 04 Petang, kemudian SMP di Rawamangun, di SMP 92, cuma nggak selesai dulu kita. Lah terus pindah kemana? Nah, akhirnya dulu dibawa sama Kiai Fadholi El Muhir. Ya. Tahunnya. Iya, yang di Jakarta Utara itu ya? Bukan, dulu yang pendiri FBR itu. Oh iya, Masya Allah. Iya, yang pendiri FBR FBR itu. Beliau kan alumni Lirboyo dulu. Iya. Nah, dulu kan saya sekolah nggak selesai itu SMP tuh karena bandel gitu ya. Karena bandel, akhirnya sempat pesantren sebentar di Ziyadatul Mubtadiin tuh di Penggilingan. Ah ya. Pesantren Kiai Fadholi. Iya. Ya kan namanya deket Penggilingan ke Pulau Gadung kan cuma naik Metro Mini 42 waktu itu. Akhirnya pulang terus. Nah, orang tua saya kemudian ke ini ke pondok, ternyata orangnya nggak ada. Oh. Lagi kabur nih. Lagi kabur. Waduh. Jadi dia di rumah nggak ada, di pondok juga nggak ada. Nah, kata Kiai waktu itu kan, Kiai Fadholi, ini orang kemana katanya, coba kita dicari. Kayaknya aja gak ketahui. Nah, akhirnya ketemunya di tempat biliar. Ya Allah. Kok bisa tahu ada biliar? Kita lagi nyodok begini waktu itu. Oh iya, orang tua saya datang itu. Wah, habis saya itu di sama orang tua dulu ya, tegas. Iya. Kita dibawa apa? Bambu. Saya bawa bambu gitu, bukan bawa kayu gitu. Kayu. Dipukul gitu. Kita lagi, mohon maaf, lagi main judi waktu itu. Akhirnya dibawa lagi saya ke pondok Kiai Fadholi itu. Kata orang tua saya, Kiai, ini saya serahkan anak saya, terserah mau diapain gitu. Kata Kiai Fadholi waktu itu, ya udah gini aja, saya bawa aja dia ke Lirboyo gitu. Saya bawa dia ke Lirboyo gitu. Lah saya nggak ngerti Lirboyo itu apa gitu loh. Iya. Betul-betul nggak tahu pesantren Lirboyo. Padahal yang salah satu pesantren besar kan. Akhirnya dibawa pas tahun 96, saya ingat waktu itu. Dibawa pas reuni akbar yang pertama, sama mobil bareng sama beliau tuh, sama Kiai Fadholi. Iya.
dibawa saya nggak ngerti gitu. Nah begitu sampai di sana kok ada foto 3 tokoh Lirboyo itu, ada Ki Abdul Karim, Iya, Ki pendirinya. Ali, sama Ki Marzuki Dahlan tuh. Iya. Lah ini kok foto ada di pesantrennya Ki Fadoli. Oh iya benar. Itu. Iya. Akhirnya ya resmilah saya mondok di situ. Alhamdulillah sampai selesai tahun 2008. 2008. Itu beliau punya ijazah yang apa ya, Kiai Fadoli itu. Saya selalu ziarah lah ke makam beliau itu. Karena yang bawa saya, mungkin kalau saya nggak ikut mondok di Lirboyo, saya nggak tahu jadi apa dulu. Untungnya di Lirboyo ya. Lirboyo akhirnya dibawa ke sana. Selesai tahun 2008. Nah 2008 kemudian waktu itu saya kuliah di Aziada, Ya. Jakarta Jakarta Timur Timur. sini. Ya karena waktu itu lulus pesantren saya itu saya ya umur udah 21 lebih lah. 21 lebih. Nah kemudian kuliah di Aziada. Ya kalau NU sih udah kenal. Iya. Karena memang kita di Lirboyo itu kan kalau secara sanad Lirboyo itu kan Ki Abdul Karim itu muridnya Mbah Hasyim Asy'ari. Iya. Mbah Hasyim Asy'ari, kemudian muridnya Ki Khalil Bangkalan juga. Jadi secara sanad keilmuan memang langsung nyambung ke pendiri NU dengan Ki Hasyim Asy'ari dan Mbah Khalil Bangkalan gitu loh, secara keilmuan. Jadi ya nggak diragukan lah soal sanad ke NU-annya gitu kan. Baik sanad gerakan maupun sanad keilmuan gitu kan. Lirboyo. Nah kemudian selesai tahun 2008 saya kuliah di Aziada. Nah waktu itu ada apa namanya ya ikut Mapaba lah PMI sebentar. Ya nggak begitu aktif banget sih, cuma di tingkat komisariat aja waktu itu. Karena ya dari segi usia juga udah. Oh iya ya, udah ketuaan ya. Cuma kan senangnya kita organisasi dari pondok, saya udah senang organisasi gitu kan. Nah akhirnya ya cuma ikut ngumpul lah sama teman-teman gitu. Kebetulan kan yang namanya katanya dari pesantren itu udah Aswaja itu udah menguasai gitu. Udah kental banget nih. Udah kental. Nah 2000 sambil kerja waktu itu ya pelan-pelan kemudian di rumah juga buka majelis taklim gitu kan, kita ngumpulin anak-anak muda. Nah waktu itu sambil kerja juga saya pernah kerja di Bekasi dulu. Di Kompas. Ya Tambun tuh. Bukan di Kayu Ringin tuh, di Sirda Bekasi. Oh di Kompas. Kompas itu. Iya, jadi Kayu kita Ringin. cari masuk perumahan tuh jadi sales. Iya. Nah kemudian di situ nggak lama, terakhir saya kerja di Suzuki, Suzuki Gunung Sahari itu jadi marketing eksekutif. Cuman ya nggak lama itu. Nah dari situ kemudian saya selesai masuk GP Ansor. Oke. Jakarta Timur. Awal dari ketua ranting Pulau Gadung. Oke. Ketua ranting Pulau Gadung, setahun naik ketua PAC, setahun lagi kemudian waktu itu kan zaman Nusron. Oh zaman ketumnya Nusron ya? Iya. Kemudian saya, setelah itu jadi sekretaris cabang GP Ansor Jakarta Timur tahun 2014 itu ingat saya. Oke. Ketuanya almarhum Haji Mahmud tuh, masya Allah itu orang baik benar itu. Ya Allah maghfirlah warhamah. Amin. Terus dari situ kemana lagi tuh Ustaz? Dari situ kemudian ya mengajar masih terus karena memang kita itu di Lirboyo itu kalau apa namanya amanahnya para masyayikh itu pokoknya pulang madep dampar, harus ngajar. Iya. Ya, harus ngajar. Nah kemudian waktu itu di GP Ansor selesai tahun 2018, kemudian saya nikah dan 2015 kebetulan muktamar Jombang. Kemudian setelah itu saya diangkat jadi pengurus lembaga dakwah PBNU. Oke. Tahun 2015 sampai tahun 2021 kemarin muktamar di Lampung. Iya. Jadi itulah. Nah tapi tiba-tiba nih bisa ke Jakarta Utara. Nah itu dia makanya. Tadi Jakarta Timur orang Pulau Gadung ya kan. Iya. Jadi ke Jakarta Utara itu kan selesai muktamar waktu itu. Kalau saya sih prinsipnya yang penting saya mau tetap mengabdi di NU. Iya, dimanapun tempatnya. Dimanapun tempat, mau di PBNU, mau di PWNU, mau di cabang, bahkan di ranting sekalipun. Iya. Ya. Karena memang kita itu dulu kan santri-santri Lirboyo ini pokoknya harus ngurusin NU. Ngurusin itu nggak mesti jadi pengurus. Iya. Gitu. Di mana saja. Yang penting kita khidmah sama ulama waktu itu. Nah waktu itu kemudian
saya menghubungi Roy Surya Kiai Nasihin waktu itu. Iya. Saya bilang saya mau aktif lah di NU Jakarta Utara, di mana aja saya taruh, saya mau pokoknya. Ini tahun berapa nih? 2021 2021 ya? 2021. Wah, pas Covid. Sebelum Covid malah. Sebelum Covid. Pas Covid. Pas iya, Covid pas 2021 COVID, ya. Iya, masih Covid. Roy Surya, kemudian saya juga ketua Tanfidnya waktu itu. Ketua Tanfid ya Agus Muslim, yang saya sekarang berkompetisi dengan beliau. Melawan petahana. Enggak, bahasa bukan melawan. Apa dong? Berkompetisi. Saya menghindari diksi melawan gitu ya. Oke, sorry. Enggak, saya menghindari diksi melawan. Kenapa? Karena nggak ada. Ini bukan partai politik, Pak. Oh iya benar. Kita berkompetisi aja, kita fastabiqul khairat. Fastabiqul khairat. Iya, semuanya kan sama, niatnya mau khidmah semua gitu kan. Iya. Gitu. Nah, kemudian saya juga ketemu sama ketua Tanfid ya Gus Muslim, dan saya kemudian jadi pengurus PCNU Jakarta Utara sebagai wakil sekretaris. Wakil sekretaris. Jadi itu perjalanannya. Panjang ya dari. Ya lumayan lah. Tapi sekarang udah nggak nyodok lagi nih biliar. Nah, kemudian dari Aziada saya selesai, kemudian saya ya S2 di Unusia gitu. Baru selesai kemarin. Oh, MHUM itu ya. Iya, tesisnya baru selesai kemarin. Oke. Saya punya tesis itu kan Tarekat Samaniyah di Betawi. Oke, iya. Dulu kan orang Betawi itu pokoknya identik dengan Samaniyah gitu. Orang Betawi ya. Iya. Dulu mereka suka baca Ratib Saman, kalau ada hajat, ada apa itu mereka selalu baca Hikayat Saman. Nah, itu mau saya hidupkan kembali, maksud saya begitu, sebagai bagian daripada kebudayaan Betawi yang harus kita lestarikan. Gitu. Oke, Ustadz. Ini kan mau maju nih ceritanya. Insya Allah. Insya Allah jadi bakal calon ketua Tanfidiyah. Yeah. Apa yang dibawa sih, Ustadz? Yang baru, yang fresh tuh. Yang pertama saya fokus saya ya seandainya saya terpilih. Iya. Gitu ya. Pertama saya penataan organisasi. Jadi penataan organisasi itu yang pertama adalah soal kepemimpinan. Kenapa? Karena inti daripada organisasi itu dia bergerak stagnan atau mundur itu bagaimana pemimpinnya. Iya. Betul kan? Betul. Bagaimana pemimpinnya. Kalau leadershipnya baik, ya, kalau leadershipnya baik dan bisa membangun soliditas organisasi itu, bisa memaksimalkan potensi-potensi yang ada di organisasinya, ya, apapun bisa kita lakukan, program apapun bisa kita jalankan. Itu prinsip saya. Karena bagi saya kepemimpinan itu adalah distribusi kewenangan. Ya. Dan kita nggak bisa melakukan sendiri. Makanya kalau nanti saya terpilih gitu kan, ya, nggak ada satupun pengurus yang nganggur. Suruh kerja semua. Saya nggak mau pusing sendiri. Iya. Dan saya nggak mau one man show, apa namanya solo karir, nggak. Iya. Saya mau apa namanya bekerja bersama. Makanya saya ada tiga. Istilahnya apa ya? Sebab visi dan misi terangkum dalam 3 kata gitu. Apa tuh? Berkhidmah, bergerak, berjamaah. Oke. Jadi berkhidmah itu maksudnya, yuk kita khidmah di NU. Ngabdi. Kita mengabdi. Jadi yang namanya khidmah itu pertama di NU itu kan khidmatuddin. Ya. Khidmah kepada agama, maksudnya khidmah kepada ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Yang kedua, khidmatul waton. Pada negara. Kepada bangsa, kepada negara. Ya. Karena berdirinya NU ini nggak terlepas dari konteks sosial ya pada waktu itu, di mana kita itu masih dalam cengkraman kolonialisme. Dan salah satu tujuan Mbah Hasyim Asy'ari mendirikan NU itu adalah untuk melepaskan diri kita dari penjajahan. Jadi khidmatul waton. Yang ketiga adalah khidmatul ijtimaiyah, mengabdi kepada masyarakat. Jadi bukan buat kita. Betul. Ya kan? Bukan buat pengurus. Bukan buat pengurus, kita buat masa lebih eksternal. Ya. Masyarakat. Makanya saya mau nanti NU Jakarta ini jadi solusi untuk masyarakat Jakarta Utara. Ya. Karena banyak potensi yang bisa kita eksplorasi di Jakarta Utara menurut saya. Dengan berbagai problematika di Jakarta Utara. Problematika di Jakarta Utara. Di Jakarta Utara itu kan lebih banyak kalau saya lihat demografi gitu ya. Jadi lebih banyak antara yang pribumi orang Betawi dengan yang non pribumi itu lebih banyak
yang apa namanya bukan orang Betawinya, dan mereka itu heterogen gitu kan. Iya. Dan di situ ya di utara juga itu ya non muslimnya juga banyak. Kan? Yang saudara-saudara kita juga gitu kan. Dan itu harus kita bangun sinergi di sana. Betul. Harus dijangkau itu ya. Harus dijangkau betul. Juga banyak ya kayak potensi pesisir. Nah, itu dia. Jakarta Utara itu kan daerah pesisir. Iya. Ya banyak kayak komunitas-komunitas nelayan kayak di Kalibaru, kemudian di Marunda. Iya. Nah, saya berpikir kok ini belum ada SNNU gitu kan, Serikat Nelayan Nahdlatul Ulama. Gitu. Padahal potensi di situ sangat besar. Berarti antum maksudnya akan mendorong agar terbentuk di situ. Salah satunya saya mendorong terbentuknya Serikat Nelayan. Ya kan? Lah banyak problem nelayan di situ. Ya sama kayak problem secara umum lah problem nelayan di situ kan. Langka apa namanya bahan bakar yang mahal, kemudian regulasi yang nggak berpihak kepada mereka gitu kan. Walaupun ya kita kalau soal regulasi kan tingkat pusat paling tidak kita bisa mendampingi mereka. Ya, betul. Itu yang dimaksud khidmah ya. Itu yang dimaksud khidmah kepada masyarakat. Iya. Selanjutnya banyaklah persoalan-persoalan sosial yang ada di Jakarta Utara. Contoh kemarin itu soal di Cilincing. Itu kan pembunuh nomor 1 itu kontainer. Betul Ustaz. Aduh, saya juga dulu kecilnya di Cilincing saya. Iya kan gitu. Lawannya kontainer mulu. Banyak korban kecelakaan akibat. Mestinya ya sebenarnya kesalahan bukan cuma dari pihak apa namanya perusahaan pemilik kontainer itu. Ada juga memang kesalahan dari pengendara sendiri yang nggak disiplin, nggak tertib lalu lintas gitu kan. Tapi ini kan problem sosial. Iya. Nah, bagaimana kemarin sudah diadakan Basul Masail itu di PCU Jakarta Utara, bahwa di situ bahwasanya pemerintah boleh membatasi aktivitas kontainer, boleh sah secara syar'i, tapi juga tetap memperhatikan ekonomi, aktivitas ekonomi. Oke. Ya kan? Jangan sampai kita mengganggu. Jangan cuma berpihak kepada korban, kepada mereka juga harus. Kenapa? Karena antara pengusaha dengan kalau seandainya nggak boleh kontainer lewat sama sekali di situ kan, ya mati juga ekonomi kita. Iyalah. Karena Tanjung Priok itu kan pelabuhan terbesar itu. Iya. Ya kan? Pelabuhan aktivitas ekonomi di situ semua dimulai dari Jakarta Utara. Iya. Itu satu. Yang kedua, potensi dakwah. Begitu banyak di Jakarta Utara. Jadi kalau saya perhatikan, saya turun ke bawah-bawah ke ranting-ranting itu ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah Aswaja ini masih begitu banyak, bahkan di Kampung Bahari sendiri ya, yang katanya di situ apa namanya ya udah sekarang itu, kalau dulu Kampung Ambon. Oh, itu namanya Kampung. Iya. Sekarang Kampung Bahari yang terkenal itu. Saya melihat di sana ya majelis taklim banyak. Iya. Di setiap masjid kegiatan istighosa, majelis taklim, majelis zikir itu banyak gitu kan. Tapi pertanyaan saya, kenapa kok masih banyak bandar narkoba di situ kan gitu? Iya. Ada apa di situ? Paling enggak NU harus bersuara. Nah, kalau selama ini gimana peran PCNU itu? Ya saya nggak tahu ya kalau selama ini gitu kan. Saya fokus bicara visi misi saya aja gitu. NU harus hadir menjadi solusi. Caranya bagaimana? Ya pertama kita bangun sinergi dengan stakeholder yang ada. Iya. Intinya kita komunikasi. Kita komunikasi dengan mereka. Dan pemerintah, aparat itu sebenarnya sangat berharap ada endorse dari NU gitu ya. Pemerintah mau bikin regulasi gitu kan. Perlu melibatkan legitimasi keagamaan loh, kuat. Iya. Benar. Iya, betul. Kalau mereka sudah punya legitimasi keagamaan, mereka kebijakannya semakin kuat. Jadi NU bisa tampil menjadi solusi, bisa mengadvokasi masyarakat di situ. Tapi juga kita tidak berseberangan kepada pemerintah. Kita harus jadi mitra. Betul. Iya. Mitra. Gitu kan. Mitra yang aktif ya. Mitra yang aktif. Betul. Ya kita kan berteman. Ya kalau yang namanya kita berteman itu kalau selalu memuji itu bukan teman, tapi penjilat namanya. Iya betul. Kita penjilat namanya. Tapi yang namanya kita berteman, bersahabat. Ya, paling nggak kalau kita punya teman salah kita ingatkan. Itu namanya bersahabat. Nah, gitu juga kita bagaimana bangun mitra strategis. Kepada pemerintah, kepada para pengusaha di sana.
Ya kan banyak sektor yang bisa digarap di sana, saya pikir gitu. Makanya dalam pengembangan ekonomi nanti pertama saya itu akan coba lah. Apa itu, Ustaz? Ya. Jadi bukan membuat usaha, bukan kita bikin usaha gitu. Karena saya tahu lah orang NU itu bagaimana. Ya terus gimana? Manajemennya bagaimana itu? Saya tahu. Orang itu jangan kasih duit gitu. Oh gitu ya. Selesai, Pak. Ketelen. Kita di utara itu ada 6 kecamatan, 6 MWC dan 31 ranting. Ya. Dan di ranting itu kegiatan-kegiatan itu dari Lailatul Istimewa itu saya sudah mengamati itu ketua-ketua ranting rata-rata itu mereka itu DKM, pengurus DKM masjid. Paling nggak tokoh masyarakat di situ. Yang artinya mereka punya pengaruh di masyarakat di situ. Ya kan? Nah, ini potensi ekonomi menurut saya ini bisa kita kembangkan di sana. Ada misalnya pengusaha punya produk, yuk kita kerjasama. Nah, kitanya ngapain kalau kerjasama itu? NU, PCNU nih atau MWCNU itu sebagai apanya? Nah, kita menggunakan jaringan kita yang 31 ranting 6 MWC itu. Iya. Gitu. Nah, itu bisa kita manfaatkan itu. Artinya apa? Ya nggak cuma PCNU yang mendapatkan profit, MWC ranting juga, tapi harus dikelola secara profesional. Nah, gimana membangun? Profesionalnya begini, maksudnya begini. Bentuk di Perkum itu kan ada namanya badan khusus. Nanti kita bentuk badan khusus yang mereka bekerja secara profesional, kalau perlu ada pelatihan. Oke. Di tingkat kecamatan ada misalnya satu orang yang bertanggung jawab. Dan betul-betul profesional dijalankan. Ada laporan secara berkala. Dan kalau perlu diaudit. Ya. Pengalaman kita kan kalau udah urusan duit NU itu aduh. Saya nggak tahu tuh. Nah, sekali lagi, kalau kepemimpinan kita kuat, punya bargaining, bukan mentingin diri sendiri gitu. Kalau kepemimpinan kita kuat, kepemimpinan kita mengayomi, merangkul, dan kita secara berjamaah. Saya waktu ikut PMKNU itu bareng sama Gus Ahmad Izzuddin itu, cucunya Mbah Khudori Tegalrejo. Oh iya. Ketua PCNU Magelang. Itu PCNU Magelang itu dia punya, wah dia luar biasa itu di sana. Luar biasa. Dia punya bank NU. Asetnya 46 miliar. Iya. Saya tanya, Gus, kok bisa gitu? Dari mana itu? Cuma koin NU aja dia jalan. Keliling kan ke warga-warga. Iya. Ke warga. Jadi mulai dari ranting. Betul. Dari ranting dia keliling. Akhirnya cuma dalam waktu 5 tahun punya aset 46 miliar. Saya bilang, Gus, nanti saya mau studi banding ke sana. Gimana caranya sih? Dia kalau yang pertama itu amanah. Iya. Ya mengelola duit segitu. Kalau orang yang nggak amanah bisa bahaya, Pak. Kemana tuh larinya? Jangankan 46 miliar, Pak. Berapa? Ya kan, proposal nggak jelas aja banyak gitu kan. Gitu ya? Yang pertanggung jawabannya nggak jelas juga banyak gitu. Iya. Jadi harus punya integritas itu. Dan itu caranya ya harus bentuk satu badan khusus yang memang mengelola ekonomi itu dan bertanggung jawab kepada ketua. Berarti ini leadershipnya harus yang kuat nih. Harus leadership yang kuat. Iya. Leadership yang kuat itu kan yang pertama dia bisa membangun komunikasi dengan siapapun. Bisa bernegosiasi. Betul. Kalau negosiasi kan itu kan, kalau negosiasi bahasanya gua untung berapa, lu untung berapa kan gitu. Iyalah. Profit gua buat berapa? Profit lu berapa? Kan orientasinya profit. Nah, kita bisa bernegosiasi, bisa berkomunikasi itu. Membangun komunikasi itu. Yang kedua, trust. Kepercayaan. Orang kalau udah nggak percaya sama kita, mohon maaf misalnya gitu kan ya. Kalau kita nggak percaya nih, kita diberi amanah untuk mengelola dana hibah, kemudian laporannya nggak jelas segala macam, orang mana percaya mau percaya sama kita. Besokannya nggak dikasih lagi. Besokannya susah, Pak. Iya. Faktor trust. Iya. Sorry, Ustadz, dideketin mic-nya. Faktor kepercayaan gitu. Nah, kita bangun kepercayaan itu. Makanya dalam kepemimpinan kan harus mencari alasan. Apa sih alasan orang mau nurut sama kita? Iya. Apa? Pertama, ya kan,
kebutuhan sosialnya terpenuhi. Apa social needs-nya itu? Pertama, orang kepengen dihargai. Betul. Orang kepengen dihormati. Orang kepengen potensinya itu dimaksimalkan. Itu kembali kepada distribusi kewenangan tadi. Ya. Pengen dihormati, dihargai, itu prinsip dasar manusia loh. Iya. Nah sekarang kalau kita nggak bisa menghormati orang, kita datang kepada dia kalau lagi ada butuh aja, nanti dibalas sama orang begitu. dibalas sama orang pun begitu. Betul. Orang nggak akan loyal sama kita. Nggak perlu pakai duit biar orang menurut sama kita. Yang penting apa? Kita bisa memenuhi kebutuhan sosialnya. Orang pengen dihargai, orang pengen dihormati, dan orang pengen potensinya dimaksimalkan. Dan itu yang mau saya bangun. Oke, Ustaz. Yang saya bangun tuh manusianya. Ya. Begitu banyak di Jakarta Utara ini anak-anak mudanya yang hebat. Makanya energinya harus energi muda nih di Jakarta Utara. Wede. Energinya harus energi muda. Iya. Biar larinya kenceng ya. Iya, biar larinya kenceng gitu, satset gitu. Ini. Oke, Ustaz. Energinya harus energi muda. Kalau tadi kan ekonomi umat, leadership. Nah, kalau soal kualitas pendidikan nih. Kan di Jakarta Utara juga ada pesantren, ada madrasah. Nah, itu gimana tuh nanti ke depan PCNU bisa mungkin bersinergi atau misalnya ada lembaga pesantren yang itu, atau ada nggak sekarang yang benar-benar di bawah naungan LP Ma'arif? Setahu saya ya. Tolong koreksi. Dicek nanti ya. Gitu. Jadi belum ada yang setahu saya sih RMI-nya juga. Oh iya, RMI. Nggak tahu lah ya gerak apa enggak, jalan apa enggak gitu kan selama ini kan. Saya masuk dari tahun 2021. Nah, setahu saya sih begini ya sebenarnya. NU itu lahir dari pesantren. Betul. Kita nggak bisa lepas dari pesantren. Iya. Kita nggak bisa, walau bagaimanapun kita nggak bisa lepas dari pesantren. Kualat kalau lepas dari pesantren. Iya. Makanya idealnya yang memimpin itu harus lulusan pesantren. Iya. Gitu ya. Nah, ketika NU lahir dari pesantren, berarti NU harus melayani pesantren. Iya. Jangan NU dilayani pesantren, bukan. Kita harus melayani pesantren. Kita bantu pesantren itu. Nah, gimana tuh caranya nanti, Ustaz? Lah, kita lihat. Pertama, ya, harus ada pendataan. Iya. RMI harus bergerak, mendata pesantren-pesantren di situ. Iya. Banyak, saya pikir banyak di Jakarta Utara. Iya, banyak. Pesantren-pesantren itu. Yang kedua, NU itu memfasilitasi. Ya kan, kebutuhan apa pesantren itu? Ya. Lah, kita kan punya jaringan. Maka saya kata Mbah Wahab itu dulu apa? Banyak orang yang nggak percaya diri dengan kekuatan, dengan kebesaran. Iya. Di pledoinya itu ya. Iya. Jadi menganggap bahwa NU itu meriam. Iya. Tapi kita nggak percaya diri. Nah, harus memfasilitasi, membantu. Kelangsungan pesantren itu. Kita yang melayani pesantren, bukan pesantren yang melayani pengurus NU. Yang jadi pengurus itu harus ngurusin umat, bukan diurusin. Gitu. Betul. Jadi harus kita bantu mana pesantren-pesantren di situ. Makanya pesantren itu, karena NU lahir dari pesantren, berarti pesantren harus mengabdi, NU harus mengabdi kepada pesantren. Iya. Paling nggak di tingkat lokal, di tingkat Jakarta Utara. Oke. Gitu, Nah, Ustadz, tadi kan Ustadz bilang harus ada energi muda. Betul. Nah, tantangan sekarang itu kan ada banyak Gen Z nih. Wah, itu dia. Iya kan? Anak-anak muda. Itu gimana tuh nanti akan melibatkan anak-anak muda kah dalam? Ya, pasti. Gimana caranya? Gini, di Jakarta Utara itu banyak anak-anak muda hebat. Yang maksud saya anak muda itu usia 45 ke bawah lah. Betul. Saya masih 42 sekarang. Oh gitu. Jadi masih muda nih? Masih muda. 45 ke bawah. Mereka banyak yang hebat. Cuma yang berani maju cuma saya. Oh gitu. Saya bukan orang paling hebat, bukan paling ini, enggak lah. Masih banyak yang lebih hebat, terutama anak-anak mudanya. Iya. Ya, cuman saya punya keberanian aja lah. Gitu. Nah, memaksimalkan anak-anak muda itu, mereka punya pemikiran, saya harus lebih banyak berdiskusi dengan mereka. Saya bilang, saya prinsip kepemimpinan saya itu, saya nggak bisa bekerja sendiri, saya nggak bisa mikir sendiri. Iya. Saya harus pemikiran banyak orang yang saya kombinasikan.
menjadi sebuah ide, sebuah gagasan. Itu saya harus banyak berdiskusi dengan terutama anak-anak muda Gen Z. Ya. Saya itu aktif loh di media sosial. Oh gitu. Saya itu kalau pengajian tuh live. Di TikTok saya aktif. Wah. Instagram saya aktif. Menarik. Apa nama Instagramnya, Ustaz? Instagramnya Imaduddin 735. Kok ada kodenya sih? Kalau yang nggak tahu dari Instagramnya begitu kasih angka. Saya itu kalau pengajian tuh live. Iya. Ya pengajian saya gitu kan. Saya selalu live di Facebook. Oke, artinya melek digital lah ya. Iya, di TikTok saya juga aktif gitu kan. Ya follow aja akun TikTok saya itu. Siap. Nah, berarti kan dakwah kita juga udah berubah, Ustaz. Nah, ini dakwah. Tempat kita tuh sekarang di digital nih. Ini kayak online gitu kan. Itu YouTube digital. Nah, itu gimana nanti meningkatkan itu? Saya pernah di LDNU ya. Ya. Dulu saya pernah mengadakan workshop dai cyber di Bandung. Oke, iya. Waktu itu mengundang Menkominfo Pak Rudiantara waktu Oke. itu. Dan di backup oleh beliau betul-betul disupport Ya. sama Kemenkominfo Ya. waktu itu ya kan. Sebab waktu itu kan pas zamannya Pak Jokowi yang pertama itu tantangan pemerintah itu adalah radikalisme Ya. gitu kan. Ya. Bagaimana Ya. menghentikan radikalisme, kemudian wahabisme Ya. di media sosial. Dan dai NU harus aktif di media sosial. Untuk kantor ya. Untuk kantor itu. Ya, Sebab ya. orang ngaji begini ya. Saya ada disertasinya Oki Setiana Dewi tahu dulu. Aduh, saya lupa apa ya judulnya. Yang tentang kenapa kok Iya, itu. artis-artis itu lebih banyak ke Salafi. Iya, Wahabi. iya, hijrahnya ke sana ya. Hijrahnya ke sana. Betul. Kenapa Iya, itu? iya. Jadi dari disertasi pertama faktor pertemanan. Jaringan lah, network Ya. gitu kan. Ya. Networknya. Ya. Jadi dia punya temen artis, dia ngaji sama Ustadz Wahabi ini. Yang kedua adalah karena menurut mereka dakwah Wahabi itu simpel. Ya. Pokoknya halal haram Ya, udah ya, begitu. ya. Kalau kita kan enggak. Kita ngasih pilihan malah. Masih Ya. banyak alternatif. Bingung juga. Udah bener hukumnya mungkin dicari lagi helahnya begitu. Lihat hasil keputusan Basul Masai nggak pernah tegas. Nggak pernah tegas. Dan emang itu karakter NU ya Bener, begitu. bener. Karena tambangnya NU itu kan lentur. Betul. Ya, kalau kita pasti boleh kalau, Ya. haram kalau, Iya, gitu lah. iya. Yang ketiga, dan mereka langsung kepada Quran dan Sunnah. Betul. Jadi simpel, misalnya hukumnya apa nih? Haram. Bunga bank apa? Haram. Kerja di bank bagaimana? Haram. Kalau kita kan ada pertimbangan-pertimbangan, ada alternatif. Iya kan gitu. Jadi nggak haram secara mutlak, menimbang dulu, melihat dulu mukhatabnya ini. Ya. Siapa? Ada kemampuannya. Ittaqallaha mastata'tum kan? Iya. Bertakwalah kamu kepada Allah sekuat tenagamu. Artinya apa? Itu ya semampu kamu, bertahap. Ya. Ya kan, tadrij gitu kan dakwah itu. Nah, sekarang konten-konten media sosial itu, ya jujur aja Pak, kita ini kalah di udara gitu. Iya. Di udara kita kalah. Saya tanya, NU Online ini podcastnya berapa subscribernya? Online Jakarta nih 3.000. 3.000. Lumayan lah. Lumayan Udah ya. AdSense. Udah belum? Menjelang. Udah berapa viewernya udah berapa? Wah, kurang tahu saya kalau viewers. Nah itulah. Itu Iya, yang mau iya. kita bangun juga dakwah. Iya. Nah, kalau dulu itu kan dai itu sekarang harus. Kalau dulu dai ulama itu kayak sumur Pak. Ya. Orang kalau mau dapat airnya harus datang ke sumur. Ya. Mau nggak mau sekarang kita dipaksa untuk menjadi keran, jadi PDAM. Iya. Yang menyalurkan itu ke rumah-rumah. Bahkan sampai masuk ke kamar. Masuk Iya kan? ke kamar. Iya. Ya. Sekarang orang maunya yang simpel. Iya. Anak-anak muda itu Gen Z tuh maunya yang simpel. Iya. Yang tematik gitu. Dan mereka lebih pada bagaimana agama itu. Nah, terakhir yang disertasinya Oki Setiana Dewi itu adalah agama menjadi solusi dari problem sosial mereka, problem kehidupan mereka. Iya. Iya kan? Iya. Saya punya banyak utang. Bagaimana sih caranya amalan yang bisa Bikin lunas utang? Iya. Doa pagi dan petang gitu. Amalannya apa? Itu yang mereka butuhkan untuk masyarakat perkotaan. Iya. Saya sudah mapping itu kemarin di PBNU itu waktu di LDNU itu. Jadi konsep dakwah perkotaan ini harus kita rumuskan gitu loh. Betul. Dan LDNU DKI semestinya itu mah harus kita rumuskan bagaimana strateginya. Iya. Untuk dakwah itu. Dan saya mau memulai itu dari Jakarta Utara. LDNU harus bergerak, harus aktif. Karena kan gini Ustadz, NU itu kan dikenal ya tradisionalis, kemudian
isinya orang tua mulu gitu kira-kira pandangan. Ini teman-teman saya banyak yang bukan NU sehingga rada sulit kita untuk meyakinkan mereka bahwa NU ini bisa kok modern gitu. Nah, itu gimana caranya tuh? Sebenarnya begini, ini soal apa ya? Kita itu full konten, Pak. Maksudnya gimana? Ya, semua kita menguasai semua. Kitab kuning itu kita menguasai. Yes, Tapi betul. kita nggak bisa mengaktualisasikannya. Nah, itu. Tidak bisa membahasakannya Iya. dengan generasi dengan Gen Z. Iya, iya. Kita nggak bisa membahasakan kepada mereka. Nah, perlu banyak pelatihan-pelatihan, workshop segala macam itu. Bagaimana sih kita kayak anak-anak muda sekarang itu kan kayak contoh kayak Habib Hussein ya, Habib Hussein Ja'far. Oh, Habib Hussein Ja'far. Iya, iya, iya. Dia kan bisa masuk, Asik dia dakwahnya kan? tapi nggak ada satupun yang mengatasnamakan NU kan. Betul. Ya. Gimana kita bisa masuk ke apa namanya komunitas-komunitas itu? Ya pertama dari segi penampilan, Pak. Iya, iya, iya. Ya, penampilan itu pertama, fashion. Yang kedua apa namanya artikulasi penyampaian kita harus sesuai dengan bahasa mereka, bahasa yang mereka mengerti, bahasa yang akrab dengan mereka. Iya. Ya, emang itu prinsip dakwah kan? Prinsip menyesuaikan. dakwah kayak gitu. Ini kan biqadri uqulihim. Ya, biqadri uqulihim. Sesuai dengan kemampuan intelektual mereka. Ya. Dengan bahasa mereka. Gitu. Dan itu yang sampai saat ini kita masih berproses untuk menuju ke arah situ. Ya. Dan kalau orang Jakarta, misalnya kita dakwah kontennya isinya kebangsaan gini ya, berat banget. Oke lah, itu memang salah satu misinya NU. Tapi kalau untuk masyarakat perkotaan nggak kena. Mereka lebih banyak bagaimana memberikan solusi terhadap problem permasalahan kehidupan mereka. Iya. Problem remaja bagaimana. Dan itu kenapa ulama ustaz-ustaz salaf itu lebih diminati. Kenapa? Karena langsung menyentuh persoalan mereka. Ya. Fanatiknya kepada ustaz-ustaz Wahabi itu luar biasa, lebih fanatik kepada Rasulullah gitu. Iya. Bayangin orang hijrah sholat bisa tepat waktu. Iya kan? Dia baru ikut kajian itu sholatnya tepat waktu, begitu adzan langsung jamaah. Begitu adzan langsung jamaah qobliyah ba'diyah dia kerjain. Iya. Betul enggak gitu? Iya. Orang NU ada enggak? Gitu di awal waktu. Zuhur di awal waktu asar. Kenapa? Karena kita kebanyakan qaul, kebanyakan pendapat. Nah, LDNU itu harus bisa mengkonsep itu, meng-create gitu loh. Konsep dakwahnya bagaimana? Saya pikir ya mungkin secara kultur itu sama lah di Jakarta, tapi ada diferensiasi gitu, ada perbedaan di Jakarta Utara seperti ini, Jakarta Timur seperti ini. Ya kan lu basis NU yang paling kuat itu kan Jakarta Selatan dan Jakarta Timur. Iya. Banyak guru-guru di sini. Banyak guru-guru itu. Nah, di Jakarta Utara. Nah, itu bagaimana kita mengkonsep dakwah itu bagaimana? Ya, lagi-lagi kembali kepada kepemimpinan. Iya. Bisa nggak itu menggerakkan itu semuanya? Nah, Ustadz, oke, soal kepemimpinan nih. Jadi kan akan ada banyak keputusan lah kalau nanti jadi ketua PCNU, insya Allah. Nah, gimana tuh cara Ustadz Imad itu memastikan bahwa setiap keputusan itu marwah dan nilai-nilai NU, nilai-nilai Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tetap dijaga tuh? Ya pasti. Karena prinsip kita itu kan prinsip aswajah, salah satunya itu aswajah itu sebagai manhajul fikrah wal harokah. Ya. Sebagai metodologi berpikir dan bergerak. Ya. Landasannya tawasud, tasamuh, tawazun. Sekarang bagaimana kita bertawasud dalam ekonomi, bertawasud dalam politik, bertawasud dalam sosial. Keputusan itu harus tawasud. Makanya kata Kiai Said dulu, orang yang aswaja itu ya bisa memahami aswaja itu ya harus punya kapasitas intelektual yang lebih. Iya, karena berat ya, jadi orang moderat itu berat ya. Moderat itu bagaimana? Harus punya ilmu moderat. Iya. Sekarang begini, misal dalam soal pilkada aja bagaimana kita bisa moderat? Nggak ngomong pilkada. Dalam mengambil satu kebijakan. Iya kan? Bagaimana kita bisa bersikap tawasud itu? Iya. Bisa bersikap tawasud itu bagaimana? Artinya tawasud itu kan kita tidak harus senantiasa berada di tengah-tengah, tapi bukan berarti oportunis. Iya.
Iya, makanya butuh ilmu itu ya. Butuh ilmu itu. Susah banget, Ustaz. Ya kalau cuma kader NU yang cek-cek nggak bakal bisa. Iya. Butuh ilmu. Iya, Bagaimana kita tawasud itu, bagaimana menghadapi persoalan kayak gini nih. Iya. Selanjutnya bisa mengaktualisasikan apa yang ada dalam kitab kuning itu. Ya, kayak saya pernah kayak Said itu bilang salah satu definisi jihad di dalam Fathul Mu'in itu kan. Salah satu definisi jihadnya itu yang pertama jihad maknanya kital, peperangan itu kan, perang fisik. Yeah. Yang kedua jihad lo daf'u dhararin min muslimin au ghairu muslimin. Yeah. Menolak kemudorotan. Ya kan? Artinya apa? Memberikan solusi, membangun islah. Dan bukan hanya untuk kaum muslim. Bukan cuma untuk kaum muslim. Betul. Itu salah satu definisi jihad. Iya. Bagaimana kita bisa membela orang-orang yang lemah, orang-orang yang tertindas, bisa mengadvokasi mereka. Iya. Ya kan? Kalau bisa, bagaimana kita mengusahakan agar santri-santri ini misalnya dapat beasiswa, bisa mengusahakan begitu. NU sih nggak punya duit, Pak, saya yakin. Tapi mereka punya jaringan. Ya, itulah yang kita manfaatkan. Iya. Jadi kalau ditanya pengujian NU nggak punya duit, giliran punya duit. Mendingan jangan dikasih duit, kalau dikasih duit jadi masalah. Bagaimana kita bisa membangun network itu? Iya. NU ini kalau NU-nya ya, NU itu sudah dipercaya Pak sebagai organisasi besar, berpengaruh, tapi orangnya kan enggak. Betul. Ya kalau orangnya enggak amanah bagaimana? Iya. Nah itulah, ya balik lagi ke kepemimpinan tadi. Iya. Oke. Gimana tergantung pemimpinnya, Pak. Gitu Bang Aru. Oke, Ustadz nih hampir terakhir nih. Siap. Inovasi apa Ustadz yang benar-benar beda dan akan dilakukan nanti ketika jadi ketua PCNU di tengah masyarakat Jakarta Utara yang heterogen, terus ada yang di pesisir, itu apa Ustadz? Itu tadi inovasinya. Saya ingin membangun manusianya, itu yang fokus pertama. Jadi dengan visi berkhidmah, bergerak, berjamaah. Kalau kita sudah tiga ini, kita sudah berkhidmah, kita sudah bergerak. Kalau berkhidmah tanpa nggak bergerak, ya ngapain? Orang ngabdi ya. Iya, kalau nggak mau mikir, nggak mau bergerak, nggak usah jadi pengurus NU deh. Iya. Harus direpotin, harus mau direpotin, harus mau melayani jadi pengurus NU itu. Keluar maksudnya, jangan ngurusin internal aja, ini persoalan internal aja. Yang ketiga, nah ini yang paling penting. Kalau kita sudah berkhidmat, kita sudah bergerak, tapi kita jalan sendiri-sendiri tanpa ada koordinasi, kepemimpinannya itu tidak efektif. Tidak bisa menggerakkan semua potensi, memaksimalkan potensi-potensi yang ada. Nggak jalan juga. Nah terakhir perlu berjamaah. Bagaimana membangun jamaah ini tantangannya nih. Bisa berjamaah. Kita jangan cuma sekedar kumpulan aja. Bagaimana membangun jamiah menjadi jamaah. Sebuah kekuatan, wah dahsyat Pak kalau kita bisa berjamaah itu. Dan itu dimulai dari mana? Dari membangun kepemimpinan yang baik, yang amanah, yang berintegritas, dan mau berkorban. Maksudnya gimana tuh mau berkorban? Ya korban waktu. Oh, korban uang juga nggak? Iya mungkin. Iya. Jadi bukan cari untung dia. Kita mau, insya Allah lah. Saya pikir kalau kita sudah berkhidmah, apa ya? Berkah. Ya keberkahan tuh nggak bisa kita nilai, Pak. Iya. Saya ingat dulu di PBNU itu, di parkiran PBNU udah kayak showroom mobil mewah. Apa tuh maksudnya? Iya, showroom mobil mewah. Dan mereka yang hanya, maksudnya yang berkhidmat kepada insya Allah akan ganti dengan yang lebih banyak. Man khodama khudima, itu prinsipnya. Siapa yang mau melayani maka dia akan dilayani. Yang kita bangun kepercayaan sama orang. Jangan pernah berkhianat. Kita bangun kepercayaan. Itu akan datang dengan sendirinya kok. Kita bangun NU dengan baik. Bisa dipercaya, amanah. Walaupun orang pun akan datang. Iya. Gak usah kita suruh. Karena NU kan udah labelnya udah mantep banget.
udah gede, punya masa, punya pengaruh. Udah berpengaruh. Betul, nah, bisa nggak kita? Ya. Iya, tinggal manfaatin aja kan. Bukan memanfaatkan maksudnya. Iya, maksudnya memanfaatkan potensi yang ada. Memanfaatkan potensi mengelola. Iya. Dan itu perlu kepemimpinan yang yang kuat ya. Kuat. Ya. Itu aja saya pikir gitu. Ustadz, terakhir Ustadz, harapan nih. Karena bentar lagi Convercap gitu. Apa harapan untuk permusyawaratan nanti pas Convercap atau juga untuk PCNU-nya juga? Kita ini bukan partai politik ya, yang harus saling jegal sana sini. Iya, penting itu. Penting. Kita selesaikan ala santri. Ya. Selesaikan ala santri itu, kalau santri itu kan ada masalah itu tinggal ngumpul ngobrol, ada kopi, selesai masalah. Kan ada istilah awalnya gegeran, terakhir gergeran. Nah itu. Ya biasalah ada dinamika seperti ini. Tapi saya yakin kok. Ketika selesai ya semuanya legowo gitu. Ya karena kekuasaan tuh Allah yang kasih kok. Tapi kita juga boleh minta kekuasaan sama Nabi Rabbig Firli wahabli mulkan la yambaghi li ahadin min ba'di. Tultil muka mantasya wa tu'izu mantasya kan. Allah berikan kekuasaan kepada yang Dia kehendaki. Tapi kita juga boleh meminta kekuasaan. Rabbig Firli. Makanya dimulai dengan mohon ampun dulu Nabi Daud. Iya. Rabbig Firli wahabli mulkan la yambaghi li ahadin min ba'di. Ya Allah, ampuni aku dan berikanlah aku kerajaan yang tidak pernah Engkau berikan la yambaghi li ahadin min ba'di. Yang tidak diberikan kepada orang-orang setelahku. Kan boleh kita minta kekuasaan. Gitu kan. Ya boleh kita berambisi maju kan begitu. Yang penting tidak abuse of power, tidak menyalahgunakan kekuasaan. Kekuasaan juga cara-cara dengan cara-cara yang berakhlakul karimah gitu kan. Jangan saling jegal, saling ini. Ya kalau kita punya program berarti kan mengacunya kepada yang kita lihat kan. Gitu. Jadi bukan berarti ini mengkritik, enggak. Bahwa saya punya programnya seperti ini berdasarkan apa yang saya lihat. Iya. Gitu. Jadi harapan saya Convercap ini ya berjalan dengan baik, berakhlakul karimah dan berkualitas. Berkualitas itu baik dari segi penyelenggaraannya maupun dari hasil yang dihasilkan oleh konferensi itu. Dan semata-mata adalah liridhoillah. Hanya semata-mata mengharapkan ridho Allah, kemudian keberkahan daripada masyayikh, muassis Nahdlatul Ulama, dan ya berkhidmah lah semua. Semata-mata cuma khidmah kepada ulama, nggak ada yang lain dari itu. Insya Allah Allah ganti dengan yang lebih baik gitu. Amin. Insya Allah. Terima kasih Ustadz. Sama-sama Bang Aru. Sudah hadir diundang di sini. Beranda Podcast. Semoga sukses. Sukses selalu buat lancar. NU Online Jakarta. Siap. Semoga konten-kontennya makin berkualitas, makin baik. Amin. Dan bisa AdSense. Diledekin nih kita. Bukan diledek, ini motivasi. Iya. Oke, sobat Bravo semuanya, asik banget saya ngobrol sama Ustadz Imaduddin Al-Batawi. Ada banyak hal yang diobrolin, termasuk bagaimana strategi beliau menjadikan kepemimpinan yang kuat, karena di Jakarta Utara ini ada banyak sekali persoalan yang bukan hanya persoalan itu yang dihadapi oleh warga NU, tetapi juga masyarakat secara umum dan terutama di wilayah-wilayah pesisir di Jakarta. Terima kasih Sobat Bravo sudah menyaksikan podcast edisi khusus Convercap kali ini edisi Jakarta Utara. Saksikan terus podcast edisi khusus Convercap se-DKI Jakarta, nanti akan ada dari PCNU yang lainnya. Terima kasih sudah menyaksikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses NU Online Jakarta Utara. Amin. Terima kasih Ustadz. Sama-sama.